Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami sekarang ini berlokasi di Los Angeles, California, USA atau bahasa Inggris USA, yaitu di Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami senang sekali ini hari sekali lagi kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan untuk kita simak pelajaran hari ini supaya kita bisa pakai dalam hidup kita sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami berkati firman-Mu, berkati hamba, penuhi hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya setiap kata-kata yang hamba ucapkan hari ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni segala dosa hamba, sucikan hamba supaya hamba layak menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba berdoa. Kita semua katakan amin. Amin. Sebelum saya masuk pada poin nomor 1, kita ada notes Bapak seperti biasa. Notes yang saya taruh seperti ini, perlu kita semua ketahui bahwa di hari-hari terakhir ini Tuhan Yesus Kristus tidak mencari orang Kristen yang hebat, saudaraku. Berpengetahuan Alkitab hebat, sekolah Alkitab hebat, pelayanan hebat, dan lain-lain. Tuhan tidak cari orang yang hebat, tetapi Dia mencari orang yang sungguh-sungguh apa? Setia. Banyak orang hebat, banyak orang yang berpengetahuan Alkitab tinggi, tapi tidak setia, yaitu setia kepada Tuhan Yesus. Dengan itu saya akan masuk pada judulnya yaitu setia. Mari katakan bersama, setia. Bahasa Inggris faithful. Ya, sebelum kita masuk pada poin nomor 1, saya ada note, saudaraku, note seperti ini sekali lagi. Sebelum saya membagikan firman Tuhan kepada kita semua hari ini, saya hanya ingin bertanya kepada kita sekalian, apakah kita menganggap diri kita benar-benar, yaitu 100% setia kepada Tuhan Yesus Kristus di hari-hari terakhir ini? Ya, Anda bisa menjawab sendiri ya, apa kita setia dengan Tuhan Yesus atau tidak. Selanjutnya notnya saya taruh seperti ini. Atau apakah kita lebih setia kepada keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita, semua usaha-usaha dagangan atau bisnis kita sehari-hari, dan lain-lain sebagainya. Dalam kata-kata lain, apakah kita lebih peduli dengan hal-hal itu daripada setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Anda bisa jawab sendiri. Selanjutnya dengan cepat nantinya saya taruh seperti ini. Yang saya maksudkan bukan hanya setia ke gereja saja, karena setan pun selalu setia ke gereja, betul? Setan selalu setia ke gereja untuk apa? Untuk merampas firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi kita setia dan berani menderita sebagai garam dan terang dunia. Itu yang dimaksud, yaitu setia. Kita mulai menderita, berani menderita sebagai garam dan terang dunia. Dengan itu kita akan masuk poin nomor 1, yaitu orang setia. Orang setia. Faithful person. Kita akan lihat Amsal pasal 20 ayat 6 kita baca. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang bilang, oh baik hati saya. Tetapi orang yang apa? Setia. Orang yang setia, siapakah menemukannya? Benar? Banyak orang bilang saya baik, tapi yang setia yang dicari Tuhan. Siapa sahabat menemukannya? Coba kita baca notnya seperti ini Bapak Ibu.
Note saya tuliskan, pada hari terakhir ini orang lebih setia untuk mencari nafkah kehidupan sehari-hari daripada setia melayani Tuhan Yesus, yaitu mencari atau menekan jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa bagi dia dan atau kerajaannya. Betul? Orang sibuk cari nafkah, tapi mereka kurang setia untuk mencari jiwa. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini dengan cepat. Dan manusia tidak akan begitu peduli dengan orang lain dan bahkan agama. Tetapi mereka peduli dengan apa? Dirinya sendiri. Jadi keagamaan seolah-olah ya nggak begitu penting. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini, saudaraku. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan 2000 tahun yang lalu di surat 2 Timotius 3 ayat 1-4, kita akan baca dengan cepat. Ditulis nextnya kita baca 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu di mana kita hidup sekarang, betul? Hari terakhir akan datang masa atau waktu atau keadaan yang apa? Yang sukar, yaitu sangat sulit, baik keadaan masyarakat maupun ekonomi. Maksudnya masyarakat sekarang semuanya kacau, saudaraku, karena ekonomi dan sebagainya. Why? Kenapa? Kita baca ayat kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang di hari terakhir. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, betul? Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, seperti saya katakan tadi ya. 3 dengan cepat kita baca. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4 mengatakan suka apa? Mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini sedang terjadi sekarang akhir zaman ini, saudaraku. Nah, saya taruh note seperti ini, note mengatakan, adapun cara kehidupan manusia di hari-hari terakhir ini adalah sangat menakutkan, betul? Sekarang zaman perang, zaman pembunuhan dan sebagainya, mengecewakan, mengerikan, memalukan, dan sebagainya. Karena manusia lebih cinta uang daripada cinta Tuhan Yesus Kristus. Bahkan orang-orang Kristen, banyak mereka lebih cinta uang. Jadi Tuhan Yesus kurang begitu penting. Lukas 12-15 kita baca dengan cepat seperti ini. Yesus berkata, kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan, yaitu tentang uang dan harta dan kepentingan diri sendiri, tamak. Continue saya bagi 2. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya atau uangnya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus yang berkata ini. Wah, ngeri juga ya. Orang-orang sekarang lebih bergantung pada kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan apa? Berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Kekayaan. Kasih tahu orang kaya, saudaraku. Jangan bergantung pada kekayaannya. Ya, saudaraku. Orang yang bantu kekayaan jadi juga akan beruntung pada akhir zaman ini. Ketika saya bagi 2 ayatnya seperti ini. Melainkan pada siapa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan. Katakan memberikan. Memberikan kepada kita, itu orang Kristen, segala sesuatu untuk apa? Dinikmati, atau disukai. Allah sanggup memberikan kita segala sesuatu. Oke? Ayat Matius 16:26 mengatakan seperti ini. Ini Tuhan Yesus lagi berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Wah, orang mau serakah, mau semua seluruh dunia dia mau. Tetapi apa? Kehilangan nyawanya.
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini Tuhan Yesus yang berkata. Tuhan Yesus tidak main-main kalau dia ngomong tidak juga berdusta. Ya, harga nyawa lebih mahal daripada seluruh kekayaan dunia, betul? Saudara boleh punya kekayaan dunia, tapi nyawa, wow, susah dibeli. Coba notnya saya taruh seperti ini. Perlu saya ingatkan bahwa kita sama sekali tidak akan membawa semua harta dan uang kita ketika kita mati, betul? Hanya apa? Perbuatan-perbuatan kita, baik atau jahat. Itu yang kita bawa ke liang kubur. Nggak ada satu kuburan itu sebesar lapangan bola, saudaraku. Bawa semua harta-harta. Dan selanjutnya saya taruh seperti ini. Firman Tuhan berkata kita akan mati satu kali saja dan setelah itu kita apa? Dihakimi atau diadili. Anda bisa baca Ibrani 9 ayat 27. Itu ditulis oleh firman Tuhan. Coba selanjutnya kita taruh seperti ini. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki uang, betul? Kita boleh memiliki uang dan harta benda. Tetapi janganlah kita menjadi serakah dan tamak terhadap kekayaan dunia ini. Sebaliknya, pakailah uang dan harta benda kita demi apa? Kemuliaan Tuhan. Ada amin? Saudara mau pakai kekayaan Anda? Saudara pakai untuk kemuliaan Tuhan? Pakai, saudaraku. Dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 19 mengatakan seperti ini. Rasul Paulus katakan, Allahku akan apa? Memenuhi berapa banyak? Segala apa? Keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Amin. Betul tidak? Allah akan memenuhi segala keperluan kita, saudaraku. Jangan terlalu banyak bergantung kepada harta benda dan uang, apalagi sudah tamak, saudara. Tapi kita harus bergantung kepada Allah. Coba notnya saya taruh seperti ini. Jadi yang paling pentingnya itu kita berusaha untuk setia dan merasa cukup karena anugerah kasih karunia Allah. Dan jauhilah ketamakan, yaitu menjadi hamba uang atau dibudaki oleh uang dan harta. Ya, akhir zaman ini kita dibudaki oleh uang. Kerja mati-matian, cari uang mati-matian sehingga kita lupa kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Matius 6:24 kita baca. Nah, ini Tuhan Yesus lagi berkata, Tuhan Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ketika saya bagi dua ayat seperti ini. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon yaitu uang dan atau harta benda. Pada zaman ini kita dicari oleh Tuhan orang-orang yang setia, saudaraku, seperti saya katakan. Kita nggak bisa setia kepada mamon. Kalau kita setia kepada mamon, berarti kita tidak setia kepada Tuhan, betul? Karena kita tidak bisa pilih. Kita nanti masuk poin nomor 2. Saya ada 3 poin. 3 poin hari ini. Yang kedua itu Yesus setia. Jesus is faithful. Kita akan baca dari Yohanes pasal 6 ayat 38. Yesus berkata, sebab aku itu Yesus telah turun dari sorga. Amin. Tuhan Yesus turun dari sorga, saudaraku. Bukan dia karena cuma lahir aja di Natal di sini, turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, itu kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu mengutus Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang dan diutus oleh Bapanya, dan kita akan lihat apakah Dia setia kepada Bapanya. Yohanes 14:31 bagian A saja. Saya baca seperti ini, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku itu Yesus mengasihi Bapa di surga, dan bahwa aku itu Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa di surga kepadaku. Kita baca Lukas 22:42. Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan
Cawan artinya apa? Penderitaan di kayu salib. Ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu lah. Itu kehendak Bapa di surga yang terjadi. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus dia setia kepada Bapanya. Diturun dari sorga, dia diutus. Coba ayat notis saya tahu seperti ini, saudaraku. Kehendak Tuhan Yesus ialah dia tidak mau mati di kayu salib. Bapak, kalau boleh ambil cawan ini, dia tidak mau. Tetapi itu adalah kehendak Bapanya untuk Yesus mati di kayu salib, untuk menanggung segala dosa-dosa dunia. Dan Yesus berkata, kehendakmu Bapa yang terjadi. Karena apa? Dia setia kepada Bapa. Dia bisa aja kan naik salib. Kalau dia tidak maju ke salib, kita semua gimana, saudaraku? Filipi 2 ayat 8, kita baca seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia itu siapa? Yesus telah merendahkan dirinya dan taat. Taat arti setia sampai mati, bahkan sampai mati di mana? Di salib. Dia tidak mau, tapi dia taat, dia setia kepada Bapanya sehingga dia mau mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Poin nomor 3, saudara, poin terakhir. Apakah kita setia? Ya, tadi Tuhan Yesus setia, sekarang sebagai murid, sebagai orang Kristen, apakah kita setia? Are we faithful? Are we faithful? Kita akan baca note, udah note saya taruh seperti ini. Semua murid-murid dan para rasul-rasul Tuhan Yesus pada masa gereja mula-mula, mereka mati bukan karena sakit penyakit. Tetapi karena apa? Mereka dibantai itu oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus, Tuhan Yesus. Mereka ada yang dipotong lehernya, ada segala macam. Tapi saya tidak akan ke situ. Saya kasih tahu bahwa semua rata-rata murid-murid mereka dibantai karena iman mereka setia kepada Tuhan. Nah, selanjutnya saya tahu seperti ini, saudaraku. Kecuali Yohanes, murid Yesus yang mana dia dibuang oleh tentara Romawi ke pulau apa? Patmos pada abad pertama. By the way, ini bukan Yohanes Pembaptis, ini Yohanes yang murid Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya saya taruh ini dengan cepat. Sampai Yohanes murid Yesus yang kasihnya mati di hari tuanya di pulau Patmos. Dan di pulau Patmos, Yohanes mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus dan menulisnya di kitab Wahyu. Jadi buku Wahyu ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan, ketika dia dibuang di pulau Patmos oleh tentara bangsa Romawi. Lukas 9 ayat 23, kita lihat seperti ini. Kata Yesus berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang, termasuk kita semua, betul? Termasuk Anda dan saya, setiap orang yang mau mengikut aku, yaitu menjadi orang Kristen, betul? Menjadi orang Kristen artinya pengikut Yesus. Setiap orang yang mau menjadi Kristen, yang mau mengikut aku, ia apa? Ia apa? Harus. Ini siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, yaitu salib kita masing-masing, berapa lama? Setiap hari, dan mengikut aku, Yesus. Jadi saudaraku, menjadi orang Kristen itu bukan lenggang kangkung. Oh, ke gereja yuk, udah pulang, terus apa? Enggak, saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan kita harus memikul salib setiap hari. Nanti saya taruh seperti ini. Sebagai pengikut Yesus Kristus atau Kristen, kita diharuskan oleh Tuhan Yesus untuk setia memikul salib kita masing-masing setiap hari. Anda setia? Kita semua belajar setia. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini, kita hampir selesai. By the way, memikul salib adalah sebagai lambang apa? Penderitaan, bukan lambang mencari apa? Kaya. Ya, sekarang kita banyak orang Kristen pakai nama Tuhan mau jadi kaya. Malah ini Tuhan mendapat amplop banyak. Tidak, saudaraku. Orang memikul salib gak peduli dengan amplop. Tapi kita di akhir zaman ini terbalik, saudaraku. Kita gak setia benar-benar dengan Tuhan. Kita setia untuk diri kita sendiri. Notnya selanjutnya saya taruh seperti ini.
Jadi pertanyaannya bukan apakah kita seorang Kristen, bukan. Tetapi apakah kita yang mengaku Kristen sedang memikul salib kita setiap hari. Betul? Kalau ngaku Kristen sih gampang. Oh, saya Kristen. Ya, saya ke gereja. Ya, saya ini. Tapi pertanyaan apa Anda dan saya sedang memikul salib kita setiap hari. Sebagai lambang apa? Penderitaan. Setia. Notnya selanjutnya seperti notnya. Seperti para murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus di abad pertama, mereka sungguh-sungguh setia memikul salib setiap hari, saudaraku. Dan menderita, bahkan mati. Karena apa? Iman mereka pada Tuhan Yesus. Mereka bisa aja lari. Buat apa? Buat apa saya mati konyol ke Tuhan Yesus? Tapi iman mereka mengatakan Tuhan Yesus adalah benar. Mereka mau mati syahid juga, saudaraku. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini, yaitu memberitakan Injil Kristus di mana-mana, sehingga mereka sungguh-sungguh setia menderita demi Tuhan Yesus dan kerajaannya. Mereka dibantai, murid-murid pada abad pertama mereka dibunuh karena mereka setia memberitakan Tuhan Yesus. Beritakan Injil. Yang banyak orang tidak suka sehingga mereka dibunuh. Wah, sadis pembunuhnya. Saya tidak usah uraikan pada saat ini. Kita akan baca Yohanes 16:33 bagian B saja. Ini Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Tuhan Yesus sendiri bilang, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan atau tribulasi. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku yaitu Yesus telah apa? Mengalahkan dunia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu, kalau kamu ikut saya, Tuhan Yesus bilang, kamu akan menderita. Tetapi nggak usah banyak khawatir, kuatkan hatimu karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Murid-murid dibunuh, disusah, dipersulit karena dunia, karena orang dunia, karena dosa. Saya tahu seperti ini. Kuatkanlah hati kita dan tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita apa? Mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Ingat, Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Saudara menderita, kita ikut Tuhan Yesus, mungkin saudara sakit, mungkin saudara apa kecelakaan dan sebagainya karena dalam pelayanan. Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, kuatkan hatimu. Amin. Kadang-kadang kita begitu ada kesulitan, hati kita luntur, saudara. Iman kita luntur, kita bertanya, Tuhan Yesus kok begini, Tuhan Yesus ikut Tuhan kok begini, gitu ya. Saudaraku, nggak perlu ditanya. Yang penting kita beriman, amin, dan setia. Jadi ringkasannya saya taruh seperti ini, saudaraku. Seperti yang kita semua ketahui bahwa aplikasi maksud seperti kita semua ketahui ada begitu banyak saudara seiman kita di muka bumi ini yang sekarang sedang setia dan menderita, bahkan tidak sedikit yang dibantai karena iman mereka pada Yesus Kristus. Aplikasi kedua, kita melihat, jadi pertanyaannya bukan apakah kita mau setia, bukan, kepada Tuhan Yesus, tetapi apakah kita sedang setia kepada Dia yang telah memberikan nyawanya demi keselamatan kita untuk masuk surga. Mungkin orang mau, setelah dengar firman ini, Anda mengatakan, saya mau setia. Loh, dari dulu ngapain? Pertanyaannya bukan itu, tapi apakah kita sedang setia? Ya, tadi kita sudah belajar ringkasan. Pertama kita belajar orang setia. Nomor 2 kita belajar Yesus setia. Ketiga kita belajar apakah kita setia. Ya tidak. Kalau Tuhan Yesus setia kepada Bapa, kita gimana? Kita gimana? Jangan cuma ada maunya doang. Kayak kita zaman sekarang kita ada maunya doang ya. Nggak dapet, males gitu ya. Ya, saudaraku, saya berdoa supaya kita semua pada hari ini, setelah mendengar firman ini, kita belajar, saudaraku. Karena saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan tidak cari orang yang hebat.
Semua orang mengatakan dirinya baik, hebat. Tetapi Tuhan mencari orang yang setia. Khusus di akhir zaman ini, di zaman peperangan, di masa ekonomi susah, di masa segala macam susah, saudaraku. Bukan hanya lokal, tapi seluruh dunia susah sekarang, saudaraku. Tetapi tetap setia, amin. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, seperti Rasul Paulus setia. Dia katakan, aku telah mengakhiri hidup. Semuanya yang dia lakukan, dia telah memelihara apa? Iman. Dan dia setia sebelum dia dipancung lehernya. Saudaraku, kita mau belajar dari Alkitab. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Tapi kita tidak mau mencontoh kesetiaan mereka. Kita mau belajar buku Matius, ya, buku Markus, buku Lukas, buku Yohanes, juga Rasul Paulus. Ini semua buku-buku ditulis oleh orang-orang yang apa? Setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka mau mati syahid untuk Tuhan Yesus. Dan Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Mereka sepi sendiri, nggak ada teman. Tapi Tuhan kasih revelation bahasa Inggris, pewahyuan. Itu bukan wahyunya Yohanes, bukan. Orang pikir wahyunya Yohanes. Wahyu Tuhan Yesus diberikan kepada Yohanes dan diminta untuk dituliskan Tuhan Yesus. Saudara gimana? Mungkin saudara Bapak tahu, saya mau setia. Mungkin Anda berpikir, tapi saya nggak kuat. Kita akan berdoa. Amin. Kita akan berdoa supaya mulai saat ini paling sedikit belum terlambat, saudara, kita setia. Belum terlambat. Gitu. Supaya kita baca kata penutupnya, setia adalah bukan saran. Setia bukan saran, tetapi apa? Tuntutan bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Betul? Amin. Tuhan Yesus katakan, kamu harus setia. Tuntutan. Jadi bukan saran. Kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Bukan, saudara. Sebagai semua orang yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, kita dituntut oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus untuk kita setia. Seperti Tuhan Yesus sendiri setia kepada Bapa di surga. Bayangkan dia turun dari surga, meninggalkan kemuliaannya untuk mati sebagai manusia di salib. Saya akan berdoa. Saudara akan ulangi doa saya. Kalau saudara pikir, Pak, saya mau belajar setia. Mari kita berdoa. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Aku sekarang ini belum sungguh-sungguh setia kepadamu. Tapi hari ini, setelah mendengar firman-Mu, aku mau berbalik untuk setia kepadamu. Memikul salib setiap hari. Melayani Engkau. Demi kemuliaan-Mu. Ampuni segala dosa-dosaku. Aku membuka hatiku. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Jikalau Anda sungguh-sungguh jujur, saya tahu Anda jujur, berdoa tadi, Tuhan Yesus tolong, dan Anda juga buka hati terima Tuhan Yesus. Karena kalau saudara belum buka hati terima Tuhan Yesus, itu tidak berlaku. Ini hanya untuk berlaku bagi orang-orang yang telah membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kata lain, lahir baru. Kalau tidak berlaku ini firman Tuhan. Tapi saya yakin Anda sudah mengerti, Anda sudah menerima Tuhan Yesus. Dan dengan itu, mari kita setia kepada Tuhan. Amin. Saya akan beri doa berkat, dan mari kita katakan kita. Kiranya kasih Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus oleh segala anugerahnya, anugerah Tuhan Yesus yang sungguh setia kepada Bapa, yang mengajar kita juga setia, dan kiranya persekutuan dan kuat kuasa bahkan melalui Roh Kudus menyertai kita, dan juga damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memelihara hati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama
Tuhan Yesus kita berdoa. Semua katakan amin. Dengan itu saudaraku, sedemikianlah firman Tuhan hari ini. Saya harap kita ketemu lagi di lain waktu, yaitu hari Minggu yang akan datang. Dengan saya katakan terima kasih. Goodbye. God bless you.